Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, Tuhan memberkati kami. Dan sekarang kami mau melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan terus dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan saja yang terus kami muliakan dan kami diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Dan doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian merenungkan firman Tuhan dengan judul mendoakan bangsa dan negara. Mendoakan bangsa dan negara. Kita baca dulu firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 16 atau mulai dari ayat 15 saudara ya. Kolose pasal 1 ayat 15 saya baca untuk kita sekalian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sampai di situ pembacaan saya. Ini LAI memberikan judul keutamaan Kristus di situ. Nah, mari kita menekuni untuk merenungkan. Nah, kalau judul renungan sore hari ini mendoakan bangsa dan negara. Saudara, latar belakang kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara mendoakan bangsa dan negara itu untuk mengingat bahwa sebetulnya 2 hari yang lalu ya mulai dari 3 hari yang lalu ya. Jadi selama 2 hari tanggal 15 sampai 16 November 2022 negara kita punya perhelatan secara internasional yaitu pertemuan G20 di Bali. Sudah kita doakan tapi belum kita renungkan ya. Jadi nah mari kita merenungkan dulu, mungkin direnungkan dulu pemahaman apa itu G20 ya saudara ya. Jadi yang saya pahami G20 itu pertemuan dari banyak pemimpin bangsa. Jadi ada Perdana Menteri, Presiden-Presiden, ya kepala negara, ya kepala negara tepatnya. Nah itu mengadakan pertemuan di Bali dan Presiden kita menjadi tuan rumah, negara kita menjadi tuan rumah. Tentu saja ini G20 ini ternyata adalah perkumpulan dari negara-negara besar, bahkan sesuai dengan catatan dituliskan pertemuan dari pemimpin negara yang terdiri kurang lebih dari 20 negara di dunia, 20 negara besar di dunia ini merepresentasikan 60% dari penduduk dunia, saudara ya. Jadi ini menentukan akan keberadaan dunia dan hubungan dalam pertemuan itu sebetulnya ini adalah forum multilateral, ya, bukan hanya bilateral, tapi multilateral. Jadi dijelaskan di sana pertemuan itu kalau mengadakan pertemuan seperti yang di Bali itu yang dibahas adalah banyak hal, terutama masalah ekonomi. Itu saudara ya, terutama masalah ekonomi. Tapi bukan hanya itu. Jadi banyak hal untuk kebaikan dunia, itulah ya.
Itu yang saya tangkap semacam itu. Sehingga pertemuan ini penting karena ini dihadiri oleh kepala-kepala pemerintahan. Nah ini kemudian nanti kita akan merenungkannya sebagai orang beriman, terus apa yang harus kita kerjakan, apa andil kita dalam hal ini, atau paling tidak pemahaman kita. Jangan sampai kita tidak memahami sama sekali ya, ada hal-hal besar yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, tapi kita orang beriman tidak memahami setidaknya seperti itu, apalagi ikut andil setidaknya mendoakannya. Nah begitu saudara ya. Jadi ini pertemuan penting, sampai Presiden Amerika segala datang di sini, ya, putra mahkota Arab Saudi, ya, yang merupakan perwakilan dari negaranya, gitu ya, mewakili Raja Arab Saudi datang. Wah itu negara-negara besar, saudara ya, dan lain-lain. Sekarang nanti bisa membaca di berita lah kalau tentang ini, ya, dan bisa mencari tahu lebih dalam lagi tentang G20. Yang jelas bangsa dan negara kita barusan menjadi tuan rumah, menjadi ajang pertemuan dari pertemuan G20 yang menurut saya sebut sangat penting untuk mewarnai dunia ini. Ini benar saudara ya. Jadi kalau yang belum menyadari, mari kita menyadari. Nah, lalu kaitannya dengan kita sebagai orang beriman, kita membaca tadi di sana keutamaan Kristus. Itu di sana dikatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kalau menurut saya, nah ini sekarang saya ajak saudara untuk merenungkan tentang hal kerohanian, tentang Kristus. Dengan bahasa yang lebih sederhana, kita menerimanya bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Semua agama di dunia ini tidak bisa menjelaskan wujud Tuhan itu seperti apa. Wujud dari sesembahan yang disembah oleh segala agama di dunia ini, tidak bisa. Tuhan itu wujudnya seperti apa? Tidak bisa menggambarkan itu. Nah, lalu ada yang menggambarkan dengan diwujudkan sesuatu, misalnya patung dewa-dewa, perwujudan tertentu, ya, atau bahkan ada yang hanya berupa tempat atau tempat duduk atau singgasana saja, tapi kemudian disembah seperti itu. Nah sehingga sebetulnya kalau kita mau jujur, kita manusia ini tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau untuk iman Kristiani itu punya kelebihan. Tuhan itu mengambil rupa manusia. Ini yang tidak bisa diterima oleh keyakinan yang lain. Ya masuk akal dan boleh saja, ya, karena namanya keyakinan kan setiap orang berbeda-beda. Dan di dunia ini ada banyak keyakinan nanti, ya, dari orang ada banyak keyakinan. Orang mengatakan bahwa begini untuk iman Kristiani. Karena iman Kristiani itu mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa itu mengambil rupa manusia dan lahir dari pasangan Maria dan Yusuf, atau tepatnya lahir dari rahim Maria, tapi bukan benihnya Yusuf suaminya. Ya, jadi Tuhan itu oleh kuasa Roh Kudus melalui rahim Maria lahir menjadi manusia atau mengambil rupa manusia seperti itu. Ini yang ada yang keyakinan yang ngotot bahwa Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Jadi kalau Tuhan sama manusia itu dipersekutukan, itu tidak benar. Tapi justru di keyakinan iman Kristiani, justru ini yang utama saudara. Nah itu loh. Nah sehingga
ngotot-ngototan dalam hal ini itu tidak ada gunanya. Ya sudah, namanya keyakinan, ya sudah meyakini keyakinannya sendiri-sendiri saja. Keyakinan lain yang mengatakan bahwa Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Jadi kalau manusia dan Tuhan itu dipersekutukan itu salah, ya. Karena keyakinan lain menganggap bahwa umat Kristiani itu menganggap Yesus itu manusia tapi dideklarasikan sebagai Tuhan. Ya, mereka mengatakan bahwa biangnya itu adalah Rasul Paulus, ya, seperti itu. Tapi sebetulnya Yesus Kristus itu ada satu keyakinan yang paling dianggap paling tinggi sebagai nabi, tapi bukan Tuhan, gitu. Tidak boleh dideklarasikan menjadi Tuhan. Nah, ini keyakinan sekali lagi, dan ini tidak bersalah, ya. Namanya keyakinan, bebas saja di dunia ini, seperti itu. Nah, tetapi langsung saja kalau saya ingin mengajak saudara menekuni keyakinan kita, umat Kristiani meyakini bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia, berarti Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Nah, kalau Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia, itu namanya tidak maha kuasa. Tuhan yang seperti itu ya berarti Tuhan yang antah berantah. Nanti pada akhirnya seperti kemarin dulu pernah saya katakan, yang namanya beriman sama keyakinan ngawur itu bedanya tipis, ya. Jadi saya beriman Tuhan itu ada, Tuhan itu seperti apa ya enggak tahu, pokoknya ada gitu. Nah, kalau sudah pokoknya itu kan berarti bisa ngawur kayak gitu, ya. Tapi kalau keyakinan Kristiani itu punya dasar yang kuat. Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu mau jadi apapun bisa. Mau jadi manusia, mau jadi barang, mau berwujud apapun, ya toh, berwujud api yang sudah kita baca di kitab suci kita, di sejarah suci, bisa. Ya, apalagi hanya untuk menjadi manusia. Menciptakan guru yang sedemikian rupa sampai umat pilihan Tuhan waktu itu gemetar ketakutan gitu, itu bisa. Nah, makanya satu-satunya keyakinan yang bisa menyebutkan Tuhan itu wujudnya seperti apa hanya umat Kristiani atau keyakinan Kristiani. Karena keyakinan Kristiani berkata bahwa Tuhan itu wujudnya, kalau wujud aslinya kita nggak tahu, karena dikatakan wujud aslinya itu kalau kita memandang aja sudah hangus. Jadi kita belum bisa membayangkan bentuk asli dari Tuhan itu, baru kena cahayanya sudah hangus. Nah, sehingga kalau manusia itu ingin mengenal Tuhan, maka Tuhan berkenan menjadi manusia. Nah, itulah kelebihannya. Lalu di sini dikatakan, ini kaitannya dengan pemerintahan, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia, ya. Di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Loh, jadi segala sesuatu diciptakan, baik singgasana, baik pemerintahan maupun penguasa, baik di surga maupun di bumi, itu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Begitu. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dianya huruf besar. Jadi oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, sekarang kalau di sini disebutkan pemerintahan dan penguasa itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, berarti segala pemerintahan yang kemarin berkumpul itu di Bali itu, kepala-kepala pemerintahan itu kan representasi dari pemerintahan mereka, negara-negara mereka yang kemarin pada berkumpul di Bali itu tetap yang menciptakan Tuhan dan untuk Tuhan, saudara. Nanti ini kaitannya dengan kalau saudara nanti membaca di Roma pasal 13 ayat 1, itu dikatakan
tidak saya baca semua ya, tapi ini intinya, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saya menerima firman Tuhan ini baik di Kolose maupun di Roma, itu artinya bahwa bahkan pemerintahan yang jahat pun itu seizin Tuhan. Kan di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Rambut di kepala kita terhitung banyaknya dikatakan, dan burung pipit yang dijual 2 ekor seduit tidak akan jatuh ke bumi tanpa seizin Bapa di surga. Itu firman Tuhan, kita berpatokan pada firman Tuhan saja. Nah, dengan demikian maka apapun yang terjadi di dunia ini, tingkatan-tingkatannya adalah ada yang satu, direncanakan Tuhan. Tuhan memang sudah punya rencana. Kalau itu biasanya Tuhan itu kalau kepada umat manusia banyak dinubuatkan lebih dulu. Jadi apa yang akan terjadi, bahwa dunia ini nanti akan berakhir dan sebagainya, itu dinubuatkan. Dan ada nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi, saudara ya. Ada banyak di Alkitab, kita bisa meneliti, ada banyak banget itu. Ya, negara yang nantinya akan bubar itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Tuhan terlebih dahulu, dan akhirnya bubar sungguhan. Gitu itu kan sudah banyak kita baca di kitab suci seperti itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah direncanakan oleh Tuhan. Jadi direncanakan. Lalu yang kedua, yang tingkatan berikutnya, diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan itu jadi direncanakan Tuhan, lalu diizinkan Tuhan. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak seizin Tuhan. Nah, gitu. Nah, yang berikutnya setidaknya catatan saya diketahui oleh Tuhan. Jadi kalau sesuatu terjadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Nah, kalau hubungannya dengan pemerintahan, berarti pemerintahan-pemerintahan yang ada, mereka itu kepala-kepala negara yang mengepalai pemerintahan itu dimungkinkan bisa dari ketiga hal itu. Direncanakan oleh Tuhan, ya. Ada negara-negara yang sebelum memilih kepala negara mereka berdoa, mereka sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan, lalu mengadakan pemilu dan sebagainya. Gitu, seluruh negara sepakat berdoa seperti itu karena kebetulan mayoritas keimanannya sama. Nah, kan itu berarti direncanakan oleh Tuhan, dimungkinkan seperti itu. Tapi ada yang setidaknya diizinkan oleh Tuhan. Jadi kalau ada kepala negara komunis misalnya gitu, wah itu kan, wah kita tahu ada negara komunis sekarang ini yang jadi banyak berita itu. Di sana bahkan penguasa yang ada itu pamannya sendiri aja dihukum mati, dan cara menghukum matinya adalah ditembak dengan meriam. Wah itu kan, ada pejabat yang bahkan ada videonya itu, cara menghukum matinya adalah dimasukkan ke kandang buaya. Nah, ini kan tidak berperi kemanusiaan. Itu pemerintahan yang saya sebut kurang pas lah, atau bahkan orang bisa mengatakan itu pemerintahan yang jahat gitu. Tapi itu diizinkan Tuhan, setidaknya kan seperti itu, seizin Tuhan gitu. Atau yang paling akhir tadi, sepengetahuan Tuhan. Makanya di Roma bahkan ditulis tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Nah itu. Jadi kalau kitab suci memberitahukan kepada kita, pemerintahan yang ada itu semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Kesimpulan saya seperti itu. Nah, dengan kesimpulan semacam ini, maka mari kita sekarang bawa kepada apa yang terjadi di hari-hari ini di tengah bangsa dan negara kita, bahwa ada banyak kepala pemerintahan yang berkumpul dan membicarakan untuk kepentingan mereka bersama, dan ini merepresentasikan 60% dari penduduk dunia. Jadi saya menyebutnya akan menentukan banyak hal dari keadaan dunia yang diwakili oleh para kepala pemerintahan itu. Nah, terus apa kewajiban kita orang beriman? Sebagai orang beriman, apakah kita cukup mengetahui saja, atau setidaknya kita punya andil? Ya, salah satu andil yang paling mudah dan sangat dianjurkan, bahkan kitab suci
kali-kali menyebutkan itu, setidaknya kita mendoakan mereka, saudara ya. Jadi puji Tuhan, di beberapa hari yang lalu di doa pagi, doa malam kita, saya juga sudah menyangkut ya, menjadi salah satu agenda doa kita. Kita mendoakan pertemuan G20 di Bali seperti itu, supaya mereka memutuskan hal-hal yang baik dan nanti dilaksanakan di negara mereka masing-masing dan membawa kebaikan buat seluruh umat manusia yang di bawah pemerintahan ini. Jadi setidaknya kita berdoa buat mereka. Nah, itulah kaitannya seperti itu. Jadi dengan demikian maka saudara-saudara, kalau kita berdoa itu masuk logika gitu loh. Ada dasar ayatnya, ada dasar firmannya, bahwa pemerintahan itu memang diciptakan oleh Tuhan atau setidaknya diizinkan oleh Tuhan. Kalau kitab suci sih berkata tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahkan yang jahat itu pun juga diizinkan Tuhan nanti untuk membawa kebaikan, entah dari sisi mananya, untuk membawa keseimbangan di dunia ini, seperti itu saudara ya. Nah, kewajiban kita, mari kita mendoakan mereka, saudara, setidaknya seperti itu. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan hari ini adalah dengan perenungan ini, orang beriman memiliki kewajiban setidaknya berdoa supaya mereka atau para pemimpin bangsa itu dipakai Tuhan untuk benar-benar menciptakan kesejahteraan bangsa dan negara. Ya, jadi pemimpin bangsa atau pemerintahan yang ada. Saya ulangi lengkapnya, orang beriman memiliki kewajiban setidaknya berdoa supaya pemerintahan yang ada dipakai Tuhan untuk benar-benar menciptakan kesejahteraan bangsa dan negara. Mari kita berdoa setidaknya untuk para pemimpin yang sudah selesai mengadakan pertemuan G20 di tengah bangsa dan negara kita. Langsung saja kita berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita panjatkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk perenungan firman Tuhan, dan sekarang kami berdoa syafaat untuk para pemimpin negara, juga untuk negara-negara yang mengikuti pertemuan G20 di Bali yang sudah selesai. Kami menyerahkan supaya apa yang mereka bicarakan itu membawa kebaikan buat dunia, buat rakyat, buat kami semua. Dan Tuhan memberkati para kepala pemerintahan. Doa kami mereka menjadi kepala pemerintahan yang baik, yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan yang membawa kedamaian, kesejahteraan buat bangsa dan negara, juga bangsa dan negara kami maupun semua pemerintahan yang kemarin mengikuti ini, sehingga membawa kebaikan buat dunia. Ini doa kami Tuhan. Kami menyerahkan karena firman-Mu memberitahukan kepada kami, setidaknya kami harus berdoa untuk pemerintahan yang ada, dan bahkan di sini untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Raja Setio Gelen Pradipto, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Christine Ningsih Joko Widodo di rumah sakit di Yogyakarta. Tuhan yang menolong. Bahkan juga untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Porwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini di Kediri. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan jalan keluar, menjawab doa, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, Tuhan menolong, dapat kami sempurnakan, dan kami mengucap syukur setiap hari kami boleh semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, kami semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan untuk menang. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat hari Senin sampai dengan Sabtu. Saudara bisa mengikutinya. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Terus kami mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan pada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.